Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya terkait sensor, dimana kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita mendapatkan nilai sensor tersebut, ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Dapat nilai fisik itu langsung kita bisa dapatkan nilai sebenarnya dalam pemrosesan mikroprosesor ataupun controller yang kita gunakan. Dan ternyata nilai fisik itu harus di sensing menggunakan sensor tertentu, dan banyak tahapan yang harus kita lalui dari prapenguat, kemudian pengkondisian sinyal, filtrasi, filter baik filter elektronik maupun digital, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai yang memang merepresentasikan nilai fisik yang sebenarnya. Tentu ada error, dan bias tersebut harus kita pertimbangkan sehingga nilai error itu tidak mempengaruhi akurasi dari pembacaan sensor tersebut. Karena jika dalam feedback control, jadi feedbacknya itu salah atau memiliki error yang besar dalam mengukur luaran, maka yang terjadi apa? Ketika set point itu dikurangi dengan nilai feedback yang berasal dari sensor, itu ternyata nilai sensor itu sendiri tidak bisa dipercaya, sehingga error yang dihasilkan itu akan bias. Sehingga ketika error bias, di mana error ini sangat penting karena dasar controller untuk melakukan memberikan sinyal kontrol kepada aktuator yang selanjutnya kepada pelan, itu berdasarkan error yang diberikan. Jadi ketika nilai error itu tidak bisa dipercaya atau bias dan di bawah toleransi, jadi di atas toleransi, sehingga sinyal kendali yang diberikan kepada aktuator pun akan bias, sehingga kita akhirnya akan mendapatkan pengendalian yang kurang baik. Kemudian terdapat linearisasi, jadi tidak, kadang-kadang sensor tersebut memiliki datasheet, ya. Kalau kita baca datasheet itu ada yang bisa linear, tetapi pada kondisi tertentu kadang-kadang dia itu nilainya tidak linear. Misalnya katakanlah, misal kita harusnya 0 gitu ya, kemudian nilainya ADC-nya 1 harusnya 0,1, nilai ADC-nya 2 harusnya 0,2, dan seterusnya. Ketika 1 10 misalnya, ketika 1,1 harusnya 11. Ternyata tidak selinear itu, tidak segampang itu. Ketika di lapangan itu kita bisa temukan misalnya 0 itu 0, ketika dia 1 itu mungkin 0,15, ketika 2 nilai ADC-nya mungkin 0,3 gitu. Jadi bisa berfluktuatif dalam range tertentu. Nah, maka kita perlu melakukan linearisasi terhadap sensor tersebut. Nah, ini linearisasi itu apa artinya? Jadi kita mendapatkan satu besaran linear yang kita gunakan sebagai pendekatan, sehingga nilai yang dipertimbangkan nanti atau yang dikirim kepada mikroprosesor itu adalah mendekati nilai sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Syukur-syukur sensor tersebut pure linear gitu ya. Jadi benar-benar mengikuti nilai yang diberikan oleh ADC, kurang lebih seperti itu. Tetapi kebanyakan itu tidak segampang itu. Nah, kalau kita lihat ini, output sensor umumnya tidak linear dan belum terkalibrasi. Jadi kalibrasi sensor akurasi pembacaan itu akan meningkat kalau kita melakukan kalibrasi. Jadi kalau dalam skripsi, ya, ketika kalian nanti di skripsi itu membuat alat, kalian mengatakan, wah, berdasarkan data ini bahwa sensor ini bekerja sangat baik, tapi udah kalibrasi belum? Ternyata belum. Nah, itu akan menjadikan keraguan, memberikan keraguan kepada para penguji, apakah nilai sensor atau nilai fisik yang direpresentasikan oleh sensor itu benar-benar tidak ada biasnya atau tidak ada errornya, atau ada pun error, apakah error masih di bawah toleransi, dan seterusnya. Nah, ini perlu dipertimbangkan, bukan perlu, harus dipertimbangkan dalam kita mendesain sebuah sistem. Nah, kalau kalibrasi kita lihat ada 2 titik sini, A1, A2 misalnya ya. Ini physical value, ini ADC readingnya, pembacaan di ADC, Analog to Digital Converter, yang akan dikirim pada si
mikroprosesor yang akan memproses sinyal ini. Kadang ada di dalam langsung dalam satu paket, kadang kita harus buat sendiri ADC-nya sebagai satu rangkaian elektronik. Nah, tapi di sini sama ya. Nah, keluaran ini adalah bentuk digital ya, yang mewakili nilai. Nah, karena bentuknya digital, jadi range antara misalnya 0 1 itu tidak ada 0,2 gitu misalnya, seperti itu ya. Dia 0 1 2. Jadi kalau kalian belajar sistem digital nanti ada kurang lebih itu. Jadi 4 bit maka dia range-nya lebih range-nya lebih luas dibandingkan misalnya 8 bit. Jadi 8 bit itu resolusinya lebih tinggi dibandingkan yang 4 bit, kurang lebih seperti itu untuk pengukuran sama. Nah, untuk menghitung konstanta M itu kita menggunakan simple ya, perhitungan simple. M sama dengan A1 kurang A2 dibagi P2 kurang P1. Maka kita akan dapat M-nya itu kita masukkan sini ya. Kita dapatkan waktu kerjanya PM sama AM kurang B per M ya. Kemudian kalibrasi produk dibutuhkan untuk sensornya. Nah, lanjut ini kita lihat ada juga teknik yang disebut lookup table. Lookup table, jadi sistem itu terintegrasi dengan melihat tabelnya. Jadi kalau dia melihat 0 nih harusnya nilai fisiknya 345, 1 itu 348 dan seterusnya. Nah, ini non linearitasnya jika linearitasnya ekstrim, tetapi ini membutuhkan memori yang cukup besar karena menyimpan data. Nah, lebih banyak sensor yang diukur. Nah, kalau kita menggunakan lebih banyak sensor itu kita bisa menggunakan ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga kita bisa melakukan linearisasi sebagai misalnya ini kan tidak linear nih. Nah, kita ambil linear misalnya di interval ini 1 sampai 3. Nah, kemudian dari 3 sampai 3 lebih ini kita ambil linear. Ini ada linearnya, sisi linear. Ini ada sisi linear. Jadi ada 4 segmen linear di sini. Nah, maka kita akan mengambil kurang lebih M1 B1, M2 B2, M3 B3 dan M4 B4 di sini. Nah, ini memori lebih kecil waktu komputasi tapi lebih panjang karena ada beberapa tahapan linear yang harus diukur. Dan error lebih buruk ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga yang kita bisa gunakan curve fitting. Jadi curve fitting ini bisa lakukan ya dengan baik sehingga kita nanti akan mendapatkan nilai-nilai persamaan yang polinomial dan sebagainya ya. Nah, kita bisa dapatkan sehingga persamaan ini kita bisa gunakan dalam controller ketika kita ingin data yang dibaca itu sekian, tetapi dengan persamaan yang kita dapatkan itu kita bisa tahu bahwa nilainya itu berapa. Nanti akan saya contohkan salah satu teknik untuk melinearisasi ya. Kemudian koefisien ini dihitung sebelum pengukuran. Jadi dihitungnya sebelum pengukuran dengan mengambil beberapa sampel ya oleh operator menggunakan sampel pengukuran terkalibrasi. Jadi sampelnya bagaimana? Jadi kalau kita ukur ini berapa, misalnya ADC-nya berapa, lalu kita menggunakan alat ukur standar itu nilainya berapa. Jadi kita pakai rentang, misalnya rentangnya 0 sampai 10. Nah, kalau 0 sampai 10 maka 0 berapa? Kalau ADC 0 nilai kalau kita ukur dengan alat ukur standar itu misalnya suhu ya itu berapa? Misalnya 0 itu merepresentasikan misalnya 5 derajat. Kemudian Celcius. Kemudian kalau misalnya 1 itu merepresentasikan misalnya 9 derajat Celcius. 2 itu merepresentasikan misalnya 15 dan seterusnya. Maka kita akan dapat hitung itu di awal, kemudian kita dapatkan persamaan dari sampel tersebut yang bisa kita gunakan untuk kita tanam ke dalam mikrokontroller. Jadi kalau mikrokontroller nanti ketemu 1, maka dia akan 1 itu dimasukkan ke dalam persamaan yang kita dapatkan, sehingga nanti dari persamaan itu kita langsung tahu bahwa Y-nya itu berapa. Itu merepresentasikan nilai fisik berapa, kalau seperti itu. Ya. Atau sebentar, salah satu caranya bisa lihat seperti ini ya. Nah, misalnya ini di Excel kalian percoba misalnya ADC 0 1 2 3 4. Kalau 0 itu 0,1, 1 0,8, 2 itu nilai fisik kita ukur pakai alat ukur standar itu 2,2, 3 itu 3,1, 4 4,5, 5 itu 5,2. Jadi ini nilai bitnya, nilai di ADC-nya ya. 6 itu 6,6 dan seterusnya. Nah, nanti ketika pada implementasi kan yang kita bacakan nilai ADC-nya. Nah, bukan nilai fisiknya. Yang kita baca itu ADC-nya, tapi mikrokontroller harus tahu ketika ADC-nya 3 itu nilainya berapa gitu. Nah,
Kalau dilihat sini ini kan tidak benar-benar 0 itu 0, 1 itu 1, 2 itu 2, 3 itu 3. Kalau ini 3 3, 4 4, 5 5 itu linear sekali dia, lurus di atasnya. Itu gampang sekali. Jadi kalau nilai fisik itu sama dengan nilai ADC dan kalau seperti itu. Tapi kalau ini misalnya kan ada sedikit pasti error nih. Nah, kita bisa misalnya tanamkan misalnya di sini kalau kita lihat, nah ini kalau catatannya ini sensor A lah ya, kita bikinnya sensor A. Nah, kalau kita bikinnya, gunakan yang ini scatter ya, gunakan scatter. Nah, kalau kita lihat nih, kita klik, kita ke kanan itu pilih trend line, kita bisa dapatkan. Nah, trend line kalau kita pilih dia linear, maka kita akan dapatkan persamaannya. Kita lihat display square dan display equation. Nah, kita gunakan persamaan ini, Y sama dengan 1,0255X tambah 01 ke dalam microcontroller atau microprosesor yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya Pak, bagaimana sih Pak penggunanya? Nah, ini kalau misalnya dibaca ADC itu nilainya 0, maka kita nilai masukkan 0 sini, maka Y sama dengan, itu sebenarnya nilai Y itu nilai fisik ya. Berarti nilai fisik yang dibaca itu, jadi gini, mikroprosesor kan tidak bisa baca langsung kepada sensor fisiknya. Kondisi fisik itu dibaca oleh sensor pun melalui kondisinya, dan pintu gerbang untuk masuk ke mikroprosesor adalah ADC. Nah, mikroprosesor jangan sampai salah membaca ADC, tetapi ketika dibaca itu merepresentasikan nilai yang salah yang ada di fisiknya, karena mikroprosesor itu mencoba membaca nilai yang ada di real, di fisiknya seperti itu ya, nilai fisiknya. Nah, maka ketika nilai ADC memberikan 0 misalnya, berarti 1,0255 kali 0, berarti 0 ini tambah 01, berarti Y itu sama dengan 01, nilai fisik itu sama dengan 01. Nah ini benar, dapat ya. Nah, ketika nilai X nya 1 ya, 1 berarti 1,0255 tambah 01, berarti sekitar berapa tuh? Sekitar 1,1 sedikit gitu ya. Jadi 1,1. Memang agak sedikit bias di sini, tetapi nilai ini bisa mewakili semuanya. Ini kan ini lebih tinggi dia sedikit kan dibandingkan ini, tapi ini mendekati untuk nilai semuanya. Gitu. Ya. Jadi makanya itu kalau kita lihat ini errornya, kalau ini tingkat kepercayaannya, kalau kita lihat ya R square ini 0,9966 atau boleh dikatakan 99,66% dia. Jadi kalau menghitung errornya itu 1 kurang 1 kurang 0,996, jadi sekitar 0,00 berapa gitu ya errornya. Jadi itu presisi sekali, tergantung jika memang requirement kita atau permintaan kita misalnya di bawah 1%, berarti ini lewat nih, di bawah 0,1. Sedangkan ini kan 0,01, errornya di bawah 0,1 misalnya, ini masuk dia ya. Nah, kalau kita lihat ini 2,2, kalau kita masukkan ini 2 berarti kan 2,05 kan ya. 2,05 tambah ini 2,15. Ini mendekati ya. Kalau 3 berarti 3,7075 tambah 0,1 3,175. Ini mendekati 3,1 kondisi fisik. Jadi nilai dengan memasukkan ini kita baca ketika kita masukkan algoritma kontrol apapun, dia bisa membaca nilai. Kalau kita lihat di diagram kendali yang pernah kita tampilkan, ini adalah nilai B ya, B itu yang dikirim itu yang terbaca oleh mikroprosesor bahwa kondisi fisiknya adalah sekian. Nah, kita bisa menggunakan teknik ini. Nah, tetapi kalau misalnya ini kacau, ini errornya kacau sekali nih. Ini kan tinggi, ini 4, pokoknya aneh lah datanya. Berarti sensornya agak kacau gitu ya. 8,1, ini 8,5 misalnya. Nah, ini kan kacau sekali nih. Nah, kita lihat dalam trend line-nya ya. Kita lihat ini trend line. Nah, kalau kita gunakan linear ya, pangkat 1, X pangkat 1, memang terjadi banyak bias di sini. Ya, terjadi banyak, khususnya daerah ini 5 sampai ini. Jadi ketika nilainya 8 ya, nilai realnya kalau dari hasil sampelnya 8 itu turun jadi 6, sekian di bawah 7 ya, di bawah 7 ya. Nah, itu sangat tidak baik gitu untuk persamaan ini gitu ya.
Maka kita bisa menggunakan misalnya polinomial misalnya. Polinomial ini mendekati ya. Polinomial ini mungkin ini saya hapus dulu ya. Ini Oke. Nah, polinomial misalnya order 2 kita tampilkan ya. Order 2 ini kita tampilkan display. Sama yang persamaan satunya saya buang ya. Oke. Ya. Jadi kita lihat nih. Nah, ini polinomial order 2. Kalau kita bikin order 3 itu lebih mendekati lagi nih. Ya, pangkat 3. Ya, kalau kita bikin pangkat 4 lebih mendekati lagi. Pangkat 5 lebih mendekati lagi. Pangkat 6 lebih mendekati lagi. Tetapi dengan naiknya pangkat ini, ya, dengan persamaan ini artinya apa? Komputasi yang dibutuhkan oleh mikroprosesor lebih tinggi lagi. Maka ini adalah trade off atau tawar-menawar antara kemampuan komputasi dengan akurasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau turunkan ini mendekati mungkin pangkat 5 masih bisa lah misalnya. Ini kan mendekati sekali nih. Ini kok kita lihat ini mendekati sekali. Jadi kok nilainya ini mendekati nilai yang sebenarnya, nilai fisik adalah titik-titik ini scatter-nya. Nah, ini kan mendekati nih dibandingkan yang ini tadi. Nah, nilai ini yang kita akan masukkan ke dalam pemrograman kita gitu. Jadi kalau nilai X-nya 0, berarti 0,030378 ini oke lah, mendekati, ada sedikit bias tapi oke, itu kalau secara umum dia mendekati dibandingkan yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk proses fitting pada sistem. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita lihat sini sensor terintegrasi sekarang juga sudah banyak ya. Jadi kalau kadang-kadang sensor itu sudah terintegrasi, jadi aplikasi presisi itu tinggi gitu, memerlukan upaya rekayasa dan kalibrasi yang baik. Jadi harus dikalibrasi, tetap harus dikalibrasi. Banyak sensor modern itu sudah terintegrasi di dalam chips, itu sudah ada sensornya, sudah ada pengondisi sinyalnya, sudah ada manajemen dayanya, sudah ada paket kendali subsistemnya. Jadi sekarang udah banyak. Nah, kemudian untuk terhubung kepada sistemnya bagaimana? Dia bisa menghubung mengenai I2C ya, SPI, USB dan lain-lain. Nah, kita lihat ini antar muka komunikasinya. Jadi kita lihat kalau I2C ya, itu master slave dia. Jadi ini mikroprosesor berkomunikasi dengan sensor menggunakan koneksi I2C. Kalau kita lihat ini pemilihan slave dengan pengalamatan. Jadi pengalamatannya kalau kita lihat di sini ya. Nah, kemudian I2C ini cocok untuk peripheral, di mana kesederhanaan dan biaya produksi itu yang rendah itu lebih penting dibandingkan kecepatan. Jadi kalau biaya produksi yang diinginkan, jadi tergantung memang apa yang diinginkan oleh konsumen gitu, apakah biaya lebih rendah atau kecepatannya agak sedikit turun apa-apa. Nah, ini cocok ketika ingin biaya produksi yang lebih rendah. Jadi aplikasi umum dari bus, kalau kita sebutnya bus ini karena komunikasi 4 ini adalah I2C ini adalah memperjelas, jadi menjelaskan perangkat yang dapat dibuka melalui tabel konfigurasi ROM, read only memory ya, kecil yang mengartikan operasi plug and play. Nah, misalnya seperti SPD ya, serial presence detect pada EEPROM ya. Nah, itu kan pada dual inline memory modulus dan memori inline ganda ya. Nah, itu dipakai. Kemudian extended display identification data atau biasa singkat dengan ED, kalau bahasa Indonesia ED gitu ya, untuk monitor melalui VGA misalnya ya. Kemudian DVI, kemudian konektor HDMI, jadi dipakai. Kemudian manajemen sistem untuk sistem, misalnya sistem PC melalui SM bus, jadi SM bus dialokasikan pada kedua konektor PCI konvensional dan PCI Express. Nah, itu beberapa contohnya ya. Kemudian contohnya misalnya mengakses jam waktu nyata pada chip NVFRAM ya, yang menyimpan pengaturan pengguna. Kemudian mengakses digital analog converter atau analog to digital converter yang berkecepatan rendah. Jadi intinya itu dia kecepatannya tidak terlalu tinggi tapi dia murah. Nah, ibaratnya kalau ibaratnya harga kan itu pengaruh sekali ya. Jadi tergantung kebutuhan juga. Kalau dia nggak perlu kecepatan yang sangat tinggi, nah itu kan tidak masalah juga gitu kan. Nah, tergantung requirement dari sistemnya.
Kemudian misalnya dia juga digunakan ITOS ini misalnya mengubah pengaturan kontras, corak, dan keseimbangan warna di monitor misalnya melalui saluran data tampilan. Kemudian mengubah volume suara di speaker cerdas contohnya. Kemudian kalau tahu OLED ya itu mengontrol layar OLED atau LCD kecil misalnya feature phone dan sebagainya. Kemudian membaca monitor perangkat keras dan sensor diagnostik misalnya kecepatan kipas angin, ya, kemudian menghidup dan mematikan satu dari komponen sistem. Nah, ini adalah kekuatan-kekuatan khusus dari contoh-contoh aplikasi dari I2C. Karena dia memiliki kemampuan khusus atau kekuatan khusus itu kemampuan mikrokontroller untuk mengontrol jaringan chip perangkat hanya dengan 2 pin I/O, ya. Jadi itu sangat simpel sekali. Jadi I/O itu cuma 2 pin aja dengan tujuan umum dan perangkat lunak. Ya, kalau kita lihat ini kan selain powernya kita lihat ini adalah apa? Selain powernya ini adalah VCC, ground itu kan power ya terkait dengan power. Nah ini kan untuk terkait data ini 2 aja kan itu pendek kan. Nah, kemudian banyak teknologi bus yang lain digunakan ya, contohnya misalnya selain ini ada SPI ya, Serial Peripheral Interface Bus ya, antarmuka peripheral interface ya. Nah itu memerlukan banyak pin ya. Nah, tapi kita lihatlah nanti ya ke halaman berikutnya ya. Nah kurang lebih situ. Kalau di sini kan itu prinsipnya dia jangan sinkron gitu ya. Kemudian 2 jalur data, satu SDA ini 2 arah, bisa ke sana, sensor di sana. Nah, kemudian atau Master Generated Clock (SGL) ya. Nah, oke. Untuk clockingnya. Nah, kemudian koneksi dengan serial interface, peripheral interface ya. Nah ini master slave juga. Nah, tetapi pemilihan slave itu dan pengkabelan. Ya ini kalau kita lihat selain power ini ada 4 ya, SS, MISO ya MISO itu data satu arah, kemudian MOSI juga data satu arah, kemudian SCLK ya master untuk generate clock ya clock. Oke, clock itu digunakan untuk sampling ya, tek berapa kecepatannya dan seterusnya itu ya. Kemudian master generated slave select ini SS ya. Nah, ini apa nih SPI ini? Nah, SPI ini adalah spesifikasi antarmuka komunikasi secara sinkron yang digunakan untuk biasanya itu komunikasi jarak pendek, ya. Nah, terutama sistem macam-macam lah ya. Yang intinya adalah komunikasi jarak pendek. Ya, aplikasi umumnya biasa adalah kartu secure digital dan layar kristal cair atau liquid crystal display atau LCD biasanya. Oke, nah perangkat SP ini berkomunikasi dalam mode biasanya duplex penuh atau full duplex biasanya menggunakan arsitektur master slave dengan satu master ya. Ini satu master, jadi master slave kita pakai. Jadi perangkat master menghasilkan bingkai untuk membaca menulis ya. Beberapa perangkat itu untuk slave itu didukung melalui pemilihan dengan slave. Jadi pemilihan slave itu dilakukan oleh SS ini atau ini kepanjangannya slave select. Jadi dipilih oleh SS ini. Ya. Nah, biasanya ini disebut juga chip select. Ya, pemilihan chip mana gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkadang biasa SPI ini disebut juga bus serial 4 kabel. Ya. Ya, 4 cable serial bus biasanya karena ada 4 kabel data ya. Jadi berbeda dengan bus serial 3, 2 atau 1 kabel kurang lebih seperti itu. Nah, SP itu kalau itu bisa secara akurat ya, kalau kita lihatnya itu bisa disebutkan sebagai antarmuka secara sinkron lah. Nah, tapi dengan berbeda dengan protokol misalnya SSI ya, SSI itu apa? Misalnya Synchronous Serial Interface. Ini digunakan protokol komunikasi sinkron 4 kabel. Jadi kalau protokol ini menggunakan sinyal diferensial dan hanya memiliki satu saluran komunikasi simplex. Nah, SPI ini adalah salah satu komunikasi master dan multi slave. Jadi slave itu ada beberapa, ya ada beberapa. Kalau dengan SPI ya, oke. Kemudian kalau kita lihat ini ada SCLK ya, ada 4 jalur data. Nah, SCLK ini serial clock ya, serial clock. Jadi clock itu diberikan untuk sampling kan, baca tiap berapa waktu. Kemudian MOSI. Jadi MOSI ini apa? Master out slave in, data output from master. Jadi dari master datanya masuk sini ya. Ya, kalau MISO itu sebalikannya. Ya, master in slave out, data output from slave. Jadi dari slave ya.
kurang lebih seperti itu ya. Kemudian SS tadi sudah jelaskan itu slave select ya. Oke, biasa dia aktifnya aktif low, artinya kalau low atau zero itu aktif dia. Kalau bernilai one atau high itu biasa high ya. Nah high-nya itu malah tidak aktif dia, kurang lebih situ ya. Jadi mosi pada master terhubung pada mosi pada slave. Jadi mosi di master itu terhubung pada mosi pada slave ya. Kurang lebih situ. Miso pada master terhubung miso pada slave. SS memiliki fungsi sama dengan chip select, itu digunakan untuk untuk pengelamatan. Jadi ini mana nih data misalnya masuk itu sebenarnya data yang mana, dari sensor yang mana, dari chip yang mana, kurang lebih. Kalau sensornya berbasis chip, oke? Nah kurang lebih seperti itulah. Nah sekarang ada juga biasa sensor itu dihubungkan dengan koneksi dengan teknik koneksi serial port atau biasa disingkat dengan UART ya. UART ini adalah Universal Asynchronous Receiver Transmitter ya. Itu adalah apa? Perangkat kelas komputer untuk komunikasi serial asinkron, sebenarnya sinkron ya. Ya tadi I2C, SPI itu sinkron, tapi ini asinkron di mana kalau format datanya dan kecepatan transmisi itu dapat dikonfigurasi. Nah, ya. Ini biasanya UART itu mengirim bit data satu persatu karena serial ya. Jadi data yang paling tidak signifikan hingga data yang paling signifikan. Ya, oke. Nah, kemudian biasanya dibingkai dengan bit start and stop, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian UART ini salah satu perangkat komunikasi komputer paling yang awal-awal tuh ini ya. Nah, kalau kita lihat ini ada TX, LX, TRAX ini transmitter, LX ini receiver ya, receiver transmitter. Jadi komunikasi data serialnya seperti ini. Jadi data tuh kirim satu-satu gitu, tapi secara serial, tapi dengan kecepatan tertentu sehingga seakan-akan data itu dibaca secara simultan. Padahal data itu dibaca serial ya. Nah, kemudian ada dua level sinyal biasanya pada misalnya contohnya apa RS232 ya. Nah, kita lihat dulu misalnya untuk infokus dan sebagainya itu biasa kita dapatkan tuh kabel serial UART ya. Ada sistem 12 volt, kalau RS485 itu serial juga ya, sistemnya 5 volt. Nah, jadi kalau ini biasa digunakan untuk apa? Untuk otomobil, kartu pintar, ya, SIM dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah USB. Pasti kita tahu lah USB itu apa ya? Pastilah USB itu singkatnya tahu nggak ya? Apa tuh? Itu Universal Serial Bus. Jadi seri juga dia, asinkron juga. Jadi kalau tadi UART USB itu asinkron, kalau apa tadi SPI, I2C itu adalah sinkron ya sistemnya. Nah, itu apa? Standar industri menetapkan spesifikasi untuk kabel dan konektor serta protokol sambungan komunikasi, misalnya catu daya atau power supply itu antar muka antara komputer peripheral dan komputer lain itu adalah sekarang lagi membantu USB. Jadi kalau misal pakai data atau nge-save data gitu ya, pakai USB protokolnya. Jadi memorinya adalah dalam, kalau kita USB flash disk ya. Nah, tapi berkoneksi dengan komputer itu dia menggunakan konsep antarmuka koneksi USB ya, Universal Serial Bus. Ini jalurnya ada dua ya, D+ ya, D-. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat itu semua kalau kita lihat tadi adalah apa? Ya, kalau kita lihat ini semua bicara tentang sensor. Bagaimana membaca ini? Pertanyaan itu memastikan bahwa nilai yang dikirim pada controller ini, microprosesor ini atau nilai B ini ya, itu ada nilai yang benar-benar merepresentasikan nilai fisik. Kalau ini fisiknya, ini nilai kalau di perhitungan tadi nilai Y-nya. Nilai Y-nya. Jadi B ini benar-benar merepresentasikan nilai Y ini, ya, nilai aktualnya. Nah, karena pembacaan ini bisa macam-macam, bisa ada bias dan sebagainya. Kalau di sini bias, maka errornya juga bias. Kalau error bias, maka algoritma yang memberikan sinyal kendali ini juga bias nanti. Ya, misalnya target kita 25 derajat Celcius. Di sini bacanya 27 derajat Celcius. Masuk sensor dibacanya 23 derajat Celcius. Artinya apa? Dia minta sistem ini untuk menaikkan supaya mencapai 25, padahal sistemnya sudah lebih daripada 25. Jadi kan ada bias di sini, berbahaya sekali, ya. Jadi kontrol minta dia naikkan, padahal dia sudah lebih
bukan salah controller perintahkan itu, tapi salah apa? Salah data. Dia ini bias. Datanya 127 tapi terbaca nanti 23. Jadi untuk mencapai 25 dia harus naikkan 2%. Padahal harusnya ketika ini mengirimkan sinyal 27 harusnya dia malah menurunkan 2% bukan menaikkan. Nah, itu yang fatal kurang lebih. Maka peranan sensor ini sangat-sangat penting untuk feedback ya. Oke. Nah, jadi kalau saya ingatkan kembali ini mewakili noise, NH dan sebagainya. Nah, cuman simbol-simbol ini bisa berubah, kadang-kadang orang pakai G, kadang-kadang pakai yang lainnya. Tapi secara konstruksi kalian jangan lupa konstruksinya hampir standar kurang lebih seperti ini. Masalah menggunakan huruf biasanya itu sah-sah aja, itu masing-masing orang dan versinya. Tetapi ini konstruksi dari diagram kendali ini sudah standar lah boleh katakan seperti itu ya. Nah, kita bicara tentang sensor ya. Nah, kalau dibuat lebih sederhana lagi, modelnya kurang lebih seperti ini lah ya. Nah, ini nanti bentuk persamaan ya. Kalau kalian belajar dasar sistem kendali ini LTS system, linear time inference system, jadi dimodelkan. Ini transfer function, transfer function ya, kurang lebih seperti itu. Tapi rata-rata ini biasa diasumsikan satu kalau dalam teorinya. Nah, walaupun dalam prakteknya tidak mungkin itu satu. Jadi Y di sini pasti ini kan kali satu berarti B ini adalah H kali S. Jadi kalau ini satu berarti kan B itu sama dengan Y. Jadi udah persis. Jadi sensornya sangat bagus misalnya. Nah, tapi dalam kenyataannya memang ada sedikit bias ya. Itu. Tapi jangan sampai tidak mendekati. Nah, kurang lebih itu dari saya. Nah, kalau sekarang kita lihat beberapa contoh ya sensor-sensor. Kalau kalian lihat ini ada semuanya ada di YouTube saya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ini, sebentar saya udah oke, ini kok oke, nah kalau kita lihat di sini ya ada beberapa contoh ya ingin saya lihatkan. Ini silahkan dibuka di YouTube-nya nanti. Kalau saya klik ini saya akan sambil jelaskan ya. Dinilai. Nah, ya ini dulu waktu saya dan melibatkan mahasiswa juga untuk deteksi peringatan dini banjir ya di Mempawah. Kita terapkan itu berbasis SMS. Kita gunakan sensor sederhana sebenarnya, pengkawatan. Jadi pembacaan sensor ini baik kurang lebih saya akan menggunakan satu teknologi peringatan dini banjir jarak jauh. Ini adalah sebuah simulasi di mana bagian ini adalah sebagai simulator untuk level air. Ini adalah kontrolnya, di mana ini akan mengirimkan sinyal pada handphone untuk memberitahukan tentang kondisi level air yang up to date, dan di sini adalah peringatan berupa lampu. Untuk itu sekarang saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara kerja dari sistem ini. Baiklah, saya sekarang akan memperlihatkan bagaimana cara kerja dari alat ini. Pertama, kita akan menghidupkan ini, di mana power supply-nya adalah aki, dan aki ini untuk di lapangan akan bisa diisi oleh solar panel sehingga tetap supply daya tetap terjamin. Dan selanjutnya kita akan menghidupkan modem yang digunakan untuk mengirimkan sinyal kepada handphone. Setelah itu kita akan mengaktifkan controller. Setelah kontrol aktif, kita akan mendapatkan pemberitahuan tentang kondisi terkini dari level air. Ini SMS masuk. Kita akan melihat ini adalah SMS yang terbaru. Ini mengatakan ini level terbawah, yang artinya di bawah 90 cm dari permukaan tanah, dan statusnya adalah normal. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana
ketika level naik per 30 cm, sistem akan memberitahukan kepada handphone ini untuk kondisi level dan statusnya. Baik, silakan air mengisi. Oke, ini adalah kondisi pada level 1 dan terdapat delay beberapa detik kemudian. Kita akan menunggu SMS masuk untuk kondisi terbaru dari level air. Baik, ini kita mendapatkan SMS terbaru. Ini mengatakan bahwa persis level dari air ini 90 cm di bawah permukaan tanah, dan ini masih dikategorikan statusnya adalah normal. Oke, kemudian kita memperhatikan kembali ketika level naik kembali. Kondisi level permukaan bawah ini kondisi di mana permukaan air di atas 30 cm di atas permukaan tanah. Ini adalah kondisi waspada, dan lokal kita juga terdapat lampu indikator kepada masyarakat lokal. Jadi kita mempunyai dua peringatan di lokasinya berupa lampu dan sirene, dan juga kita memiliki peringatan ini jadi banjir jarak jauh melalui SMS. Selanjutnya ketika permukaan air kembali naik 30 cm, Oke, 30 cm. Lampu peringatan berwarna merah. Jadi ini ada 3 warna, dan merah adalah kondisi awas, di mana ini kondisinya sangat berbahaya karena level permukaan air seperti kita lihat daripada SMS ini 60 cm di atas permukaan tanah. Oke. Ya, kita lihat bahwa ini menunjukkan level awas. Warna merah atau lampu ini juga mengindikasikan sehingga dari jarak jauh bisa kelihatan, sehingga memperlihatkan kondisi awas terjadi. Ini kami sampaikan atas jadi kalau kita lihat ini sensornya nanti yang akan ditaruh di di mana kita akan mengukurnya. Ada berapa level ya, ada sekitar tergantung kita bisa, kalau di sini kan kita ada 6 level. Nah ini kita bisa mau 8 level, 9 level tergantung kita. Jadi ini ada level ini tiap 30 cm untuk memberikan informasi pada masyarakat. Ini udah cukup lama dulu ya, 2000 berapa dulu ya, 2010 atau 2011 saya buat ini ya, udah cukup lama. Nah ini jadi masyarakat siapa yang menggunakan HP yang terregistrasi ini bisa membaca SMS. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita lihat ada juga misalnya on off koneksi listrik berbasis IoT. Nah kita bisa juga kalau ini bisa juga dilihat di itu ya, tapi saya lihatkan supaya kalian dapat bayangan salam teknologi. sensornya. Oke. Nah, ini adalah sebuah alat untuk dapat hidup mematikan peralatan elektronik dari jarak jauh menggunakan HP yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kita bisa lihat, kita bisa mematikan dan menghidupkan pengkondisi udara atau AC dalam sebuah ruangan, baik dekat dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kita hanya menggunakan perangkat smartphone atau cerdas. Begitu juga dengan lampu, kita bisa menggunakan lampu, sehingga dengan teknologi ini kita bisa
menghemat pemakaian energi pada rumah kita maupun bangunan. Teknologi ini sangat gampang, kita cukup memasang sensor berbasis IoT pada perangkat atau saklar yang akan kita dimatikan dan mengkoneksikannya melalui internet pada perangkat elektronik kita. Terima kasih. Semoga berhasil. Oke, jadi kurang lebih itu. Jadi sistemnya. Nah, kurang lebih sistemnya seperti itu ya. Jadi dia membaca, kemudian dia bisa diperintahkan untuk on off. Jadi kalau itu dipakainya bukan hanya situ, misalnya kita lagi di Jakarta atau kita lagi kemana ke kampung, tinggalkan rumah, tidak ada menghidupkan mati lampu. Nah, kita bisa matikan lampu dan kita tahu statusnya lagi hidup atau lagi mati. Dan kalau misalnya lagi hidup, sudah pagi nih, sudah jam setengah 6 atau jam 6 sudah mulai terang, kita matikan sehingga akan menghemat pemakaian energi. AC juga seperti itu. Kalau kita mau datang ke rumah, supaya nanti udah pengen mau istirahat aja dia bisa hidupkan hasil untuk siap-siap. Tapi ketika misalnya kita meninggalkan rumah kita gitu ya, meninggalkan rumah kita, ternyata kita lupa gitu, hidupkan hasil, kamar saya lupa matikan ini. Kemudian kita tinggalkan, kita dari pagi kerja jam 8, pulang kembali itu mungkin sore gitu. Jadi 8 jam, lebih dari 8 jam akan hidup itu kan pemborosan benar-benar. Maka kita dengan mudah mematikannya dari jauh. Atau misal kita udah naik pesawat fly di Jakarta, kita matikan sebelum boarding, sebelum masuk ke pesawat. Sehingga itu akan benar-benar dapat menghemat energi ya. Nah, ini contoh misalnya drone ya. Kalau kita lihat bagaimana penggunaan sensor di drone ya. Ini ada sensor daya baterai. Nah, itu agak susah melihatnya karena sistemnya kan ini di lapangan ya. Jadi bisa dilihatnya sebenarnya di komputernya kan. Kemudian GPS, kompas itu memiliki sensor sehingga dia tahu bahwa posisi dia itu di koordinat berapa. Jadi kompas tuh pada utara selatan berapa. Itu ada di sistemnya, tapi kurang lebih seperti ini. Ini ada di YouTube yang tapi bagian riset ya. Ada banyak sih, cuman enggak sempat, saya baru beberapa yang saya bikinkan videonya ya. Ini hexacopter. Jadi ada. Ini saya selalu melibatkan mahasiswa nih. Jadi mereka bisa belajar ya. Nanti kalau ada yang tertarik boleh juga diskusi tertariknya di mana, di IoT atau di sistem drone atau di mana. Ya, tentu yang punya kemauan besar dan mau belajar gitu ya. Ini dua ini sudah tamat ya, Bisius. Ini ada dua yang baru skripsi terkait drone ya. Ini kemudian riset saya. Nah, ini saya buatkan ini. Ini ketika proses di lapangan ya. Nah, pengetesan putaran dan sebagainya ya, arah putaran, karena itu. Nah, ini kalibrasi. Jangan dilepas ya. Nah, kalibrasi. Ini mahasiswa ini sedang tugas akhir. Jangan dilepas. Satu sudah seminar, satu belum ya. Putar miring lagi. Nah, ini sampai tahun depan penelitiannya nanti ya. Kiri, kanan, depan, belakang. Hansen juga udah pernah ikut sekali. Walaupun ini tidak mudah ya. Kadang-kadang ada kecelakaan, kadang apa, ini tidak mudah karena sebesar ini. Drone biasa kan drone itu cuma kecil. Nah, ini kita kalibrasi. Nah, ini kita mulai hidupkan ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini cukup besar ini, jadi membawa beban ini cukup besar. Ini bisa dilihat di sini sebenarnya datanya nih, pengukuran langsung sensor real time ya, pembacanya, komunikasinya via radio. Ini baterai tinggal berapa bisa kelihatan, uji performa bisa kebaca gitu ya.
uji kembali. Keluar itu. Keluar dari Jadi, minuman apa dong? oh, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada sensornya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ember pak. Kurang lebih seperti itu. Deteknya lah. Ini mendekati ya. Nah, cukup besar ya. Nah, ini hampir sebadan orang dewasa nih kan. Nah, jadi kurang lebih itu salah satu penggunaannya ya. Oke, jadi penggunaan sensor ini banyak. Jadi kalau di situ tuh nanti dikontrol PID-nya berdasarkan apa nilai-nilai itu ya. Jadi kalau dia kalibrasi itu dia kalibrasi gerakan, ada 3 gerakan ya, ada rolling, ada yaw, ada pitch, itu dikalibrasi, tapi yang membaca dayanya dan sebagainya, kemudian posisinya, posisi koordinatnya, GPS di mana, itu adalah sensor yang sudah tertanam di situ ya. Nah, ini juga ada pemantauan ala energi. Nah, ini kalau kita mantau energi listrik di rumah, berapa kWh terpakai, powernya berapa, ini juga kami ada bikin satu aplikasi. Nah, ini kalian bisa juga lihat di Facebook ya, di YouTube saya itu ya, yang bagian riset tapi bukan bagian kuliah. Nah, ini sudah kita anukan di Bapeda kemarin ya, kita demokan. Saya langsung mau ke sistemnya. Nah, kalau sistemnya kurang lebih seperti ini. Data lain dibaca dalam. Nah, ini sensornya ini masih miniatur sekali. Ya, sudah. Ada versi terbaru yang udah kami bikin, cuma saya enggak tampilkan di sini di YouTube karena masih ngurus patennya. Kalau ini kalau yang ini sudah diciptakan. Seperti itu dan adapun data Jadi dia terbaca. Kemudian dia baca ini di lab ya. Tadi panel listrik tadi itu adalah Yang tadi itu sensornya ya, yang tertanam di panel. gedung ini adalah gedung lab kembali digital dan kemudian kita bisa buka di sini. Jelas kondisi daya aktif. Ini versi pertama. Ini Kalau kita lihat, kita bisa juga lihat di sini bagaimana. jadi kita bisa baca dia punya arus yang daya dan sebagainya. ketika Kurang kita lebih ingin seperti itu lah ya. mengukurnya, luas dan sebagainya, Kita bisa dapat datanya. dan itu Excel, kita bisa buka di Excel sehingga data ini Kita bisa dapat datanya, kita bisa report, sehingga bisa untuk apa? grafik atau untuk evaluasi dan sebagainya, Untuk evaluasi, dalam suatu bangunan kita bisa rekam secara detail baik tanggal, waktu dan parameter energi yang akan kita ukur. Kemudian dalam hal ini kita bisa pilih rentang yang lebih panjang atau lebih pendek, 1 minggu, 1 bulan, itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian di sisi lain kita juga bisa melihat KWH reporting. Kita bisa lihat KWH reporting kita. Terlebih dahulu kita harus sign in jika kita tidak memiliki, karena ini cukup tidak boleh semua orang membaca, mengetahui, hanya pemilik yang boleh mengetahui, maka kita harus registrasi dulu, kemudian kita login. Nah, kita bisa lihat sekarang KWH reporting penggunaan. Misalkan kita ingin melihat penggunaan pada bulan 11, ya, kita akan melihat bagaimana penggunaan pada lokasi 1. Kita akan melihat penggunaan energi pada ini. Kita lihat total penggunaan energi pada bulan ini adalah pada bulan 11 ada 235,45 kWh. Nah, ini kita bisa save gambarnya, kita bisa melihat data per hari dari penggunaan konsumsi energi, sehingga dengan ini kita bisa ukur mana lokasi yang efisien atau tidak yang penggunaannya, sehingga berikutnya nanti akan dapat menjadikan bahan evaluasi untuk sistem ke depan.
Oke, jadi terus halaman yang kita bangun. Oke, kurang lebih seperti itulah ya. Bisa dapat Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau sistemnya sekarang, update sekarang kurang lebih seperti ini dia. Kalau kalian lihat ya. Nah, ini saya kebetulan ngembangin mahasiswa ikut dengan anggotanya ada Pak Bunga dan Pak Trias. Nah, kemudian kita bisa lihat misalnya monitornya ya. Kalau sekarang udah lebih ini kita coba di lokasinya di Bapeda. Nah, kalau kalian ini malam misalnya kita hapus tidak ramai itu kita hapus 2 lah ya. Ini 3 fase kita coba ya. Nah, kita lihat nih ini tegangannya nanti berkisar lah sekitar 240. Jadi masih ya. Ya, sekitar ini fluktuasinya sampai sore tadi ya. Nah, karena setelah sore itu biasa dimatikan dia kayak gitu ya. Ini misalnya kita supaya gampang kita lihat itu. Nah, kita lihat ini energinya, penggunaan energinya ya, kita hitung faktor dayanya, kita hitung ya, kemudian ini frekuensinya ya, berapa hertz ya, standar 50 ini cukup stabil ya, kemudian ini daya semu ya, daya semu VA ya, daya reaktif ini bisa kebaca semua, kurang lebih seperti itulah ya. Pembacaan ini adalah monitoring yang kita bisa lakukan. Jadi sensornya nanti juga bisa kemudian kalibrasi bisa diletakkan di sini, kalibrasi online. Nama sensornya juga di apa itu kita bisa baca gitu ya, yang tertanam di lapangan. Tapi untuk lokasi Bapeda. Jadi kurang lebih seperti ini, satu lokasi punya 8 sensor tipe, tapi ketapan dia punya 24 sensor, tetapi ada 8 tipe. Jadi masing-masing tipe ini 3. Jadi satu ini kan karena 3 fase ya. Jadi satu fase itu 8 sensor. Karena ada 3 fase itu berarti 8 kali 3 itu sekitar 24 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi demikianlah adik-adik ya. Ini adalah kuliah terakhir kita. Jadi kuliah terakhir kita yang saya akhirnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Saleh. Oke, untuk setelah UTS. Jadi kita siap-siap UTS. Silakan dibaca-baca, nanti akan saya umumkan kapan ujian tengah semesternya akan berlangsung dan bagaimana teknisnya. Baik, semoga semua dalam keadaan sehat. Saya mohon maaf jika pertemuan dari pertama sampai yang ke-7 ini itu ada yang kurang berkenan, tetapi ini jangan sampai di sini. Kita bisa diskusi ke depan. Saya sangat diskusi kalau kalian sangat tertarik research. Jadi, tetapi kalau datang saya itu satu aja saya minta, komitmen dan mau belajar kerja keras gitu. Sehingga yang untungnya bukan saya yang untungnya, tetapi kalian nanti untung ya. Karena kalian haus akan ilmu, sehingga itu ketika kalian keluar dari bangku kuliah ini kalian benar-benar memiliki kemampuan yang layak diperhitungkan untuk di dunia kerja, di standar lah gitu. Walaupun nanti yang kalian ambil itu satu bagian, tapi ketika kalian berkumpul dengan orang-orang yang satu bagian IoT, satu bagian drone, satu bagian aliran sistem, satu bagian yang lain, itu ada sedikit semangat untuk mempelajari hal-hal yang baru dibandingkan kalian hanya misalnya menghabiskan waktu misalnya hanya di rumah atau di mana gitu ya, atau kafe, sehingga kalian nanti sedikit yang ingin kalian belajar. Jadi kalian harus sering ke lab ya, supaya cari tahu di lab, belajar gitu. Kalau tidak tahu, bentuk klub untuk belajar ya. Oke. Saya sedang berusaha untuk klub drone ini. Moga-moga nanti ada yang punya kemauannya, kita coba bentuk, tetapi mungkin tidak banyak yang mau ya, karena biaya untuk drone ini lumayan, tapi kita lihatlah itu. Baiklah, semoga pengetahuan sensor dan bagaimana posisi sensor di sistem kendali sebagai komponen dalam sistem kendali itu bisa dipahami. Oke, nanti pertemuan berikutnya, maaf bukan Pak Saleh, tapi Pak Hendro ya. Nah, oke, nanti dilanjutkan oleh Pak Hendro setelah tes. Baik, demikian. Terima kasih. Salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat.